selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini di ibadah online Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat, semuanya baik, semuanya bersukacita pagi ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga tidur kami malam ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita buka hati kita, dan kita memuji Tuhan dengan lagu Mari Masuk. Kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Halo anak-anak semua, Shalom. Ketemu lagi sama Bu Lasmi di Sekolah Minggu Online. Semoga anak-anak semua sehat-sehat, tetap semangat sekolah minggu meskipun di rumah. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami masih boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, minggu ini ceritanya diambil dari kitab
Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nanti dibaca sama papa atau sama mama ya. Rusmi mau melanjutkan cerita yang kemarin sudah diceritakan Bu Marta, yaitu tentang 10 tulah untuk bangsa Mesir. Setelah bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan, akhirnya bangsa Israel diizinkan keluar pergi dari tanah Mesir. Wah, orang-orang Israel senang sekali. Hore, kita bebas, kita boleh pergi, kita boleh keluar dari tanah Mesir ini. Ayo kita siap-siap. Waduh, semuanya sudah memasin barang-barangnya, semuanya akan dibawa pergi ke luar dari tanah Mesir. Nah, yang keluar itu banyak sekali anak-anak. Ada kakek nenek, ada bapak ibu, ada anak-anak, bahkan yang masih bayi pun semuanya diajak pergi. Nggak ketinggalan juga binatangnya juga dibawa. Ada sapi, ada kambing, domba, semuanya dibawa keluar dari tanah Mesir. Rombongan bangsa Israel ini jalan kaki anak-anak, karena mereka banyak sekali orangnya. Mereka berjalan kaki, rombongan panjang sekali keluar dari tanah Mesir. Nah, di jalan mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Mereka selalu diberkati Tuhan. Kalau panas siang-siang, Tuhan kasih tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Kalau malam hari, Tuhan kasih tiang api di langit supaya menerangi bangsa Israel dan juga menghangatkan bangsa Israel. Nah, perjalanan mereka, bangsa Israel, sampai di sebuah laut, di tepi laut yang namanya Laut Teberau. Laut apa anak-anak? Iya, betul, Laut Teberau. Di situ mereka istirahat. Nah, pada waktu mereka istirahat, tiba-tiba terdengar suara derap kereta kuda banyak sekali. Mereka kaget. Ada apa ini? Setelah dilihat ke belakang, wow, ternyata bangsa Mesir mengejar kita. Wah, langsung orang-orang Israel teriak-teriak, Pak Musa, bangsa Mesir mengejar kita. Pak Musa, bagaimana ini? Kita pasti mati semua. Bangsa Mesir mengejar kita dengan pasukannya yang banyak sekali. Akhirnya apa anak-anak? Pak Musa setiap menghadapi masalah selalu berdoa kepada Tuhan. Setelah Pak Musa berdoa, Pak Musa diberi petunjuk oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Di tepi Laut Teberau itu, Pak Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan mengulurkan tangannya ke Laut Teberau. Dan apa yang terjadi? Wow, tiba-tiba ada angin yang kencang sekali menerpa air Laut Teberau itu. Agak lama, terus tiba-tiba air Laut Teberau itu menjadi terbelah anak-anak. Bisa menjadi sebelah kanan, sebelah kiri kayak tembok, dan di tengah-tengahnya kering. Lautnya bisa kering sebagian, kita bisa lewat. Ayo cepat kita lewat di tanah yang kering ini. Nah, akhirnya bangsa Israel semua berjalan lewat tanah yang kering itu. Cepat, ayo kita menyeberang. Mumpung ini tanahnya kering, Tuhan sudah membuka laut ini, kita bisa lewat di sini. Lalu rombongan bangsa Israel berjalan melewati laut tapi yang kering. Ada yang basah tapi di kanan kiri stop, airnya nggak mengalir. Di tengah-tengahnya kering. Mereka berjalan menyeberang semuanya. Nah, pada waktu mereka hampir sampai di seberang sana, bangsa Mesir mengejar mereka dengan kereta kudanya. Wah, dipacu, wah, kejar, ayo bangsa Israel kita kejar. Nah, setelah
bangsa Mesir sampai di tengah-tengah laut Teberau itu, tiba-tiba airnya tercampur lagi. Airnya bercampur lagi, yang tadinya berhenti kanan, berhenti kiri, sekarang campur biur. Nah, sehingga pasukan Mesir, kereta kudanya, semua prajuritnya tenggelam oleh air laut Teberau. Tidak ada yang selamat. Bangsa Mesir sudah berhasil menyeberang ke seberang sana, semuanya selamat sampai ke seberang. Sedangkan bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel semuanya tenggelam. Itu anak-anak, pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Suatu keajaiban diperbuat oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Demikian juga sekarang, kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah, Tuhan pasti menolong kita melalui keajaiban-keajaiban yang Tuhan nanti pasti lakukan untuk menolong kita semua. Anak-anak sedang sedih, anak-anak sedang susah ngerjain tugas, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Seperti Bapak Musa tadi, Tuhan pasti menolong kalau kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan. Amin. Anak-anak semangat ya. Nah, tugasnya anak-anak nanti Bu Lasmi sampaikan lewat WA ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Waktunya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Masih seperti biasa, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan dulu. Nanti pada saat kalian sekolah minggu ke Bina Kasih, kalian bisa masukkan di kantong persembahan. Kita akan persembahkan persembahan kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, sudah mempersiapkannya, sehingga persembahan ini juga boleh menjadi berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai dan saatnya anak-anak melakukan firman yang sudah kalian pelajari ke dalam hidup kalian sehari-hari. Dalam bermain, dalam belajar, juga dalam kegiatan di rumah. Ya, lakukan sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu online yang telah kami ikuti. Kiranya apa yang kami pelajari saat ini boleh menjadi bekal dalam kami melakukan kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hari ini
esok dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Oke, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa tugas yang diberikan oleh Bu Lasmini dan Kak Adi dikerjakan ya, dan nanti dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu online GKI Wonosobo. Bye.